hadir di sini, tentu yang mungkin malam ini waktunya juga memungkinkan ya untuk bisa bergabung. Kita berdiskusi, sebetulnya kita sesi Zoom ini diskusi ringan saja teman-teman ya, diskusi santai mengisi waktu. Ini adalah sesi tambahan juga, terutama untuk refleksi atau review materi-materi dari kursus online EKG ini yang sudah kita bahas. Ya, jadi lebih ke pemantapan lagi dari materi-materi yang sudah kita bahas. Ya, terutama di sesi Zoom yang pertama kemarin, ya, itu di konsep dasar kita sudah membahas anatomi fisiologi dari sistem kardiovaskular, kemudian kita juga sudah membahas bagaimana pembentukan impuls listrik, ya, impuls listrik dalam jantung, kemudian kita juga sudah membahas bagaimana pembentukan gelombang EKG dan fisiologi serta nilai normal daripada gelombang EKG. Nah, di periode berikutnya kita juga sudah membahas beberapa materi ya teman-teman, terutama sistematika dasar dari interpretasi EKG. Ya. Nah, kemarin kita sudah sampai ke pembahasan EKG hipertrofi. Ya. Atrial enlargement and ventricle enlargement. Nah, nanti kita malam ini mungkin akan pemantapan di situ lagi teman-teman ya. Karena untuk materi aritmia dasar, tadi baru saya share slide-nya. Ya, besok saya akan share per subpokok bahasan, karena di pembahasan materi aritmia dasar itu ada 5 subpokok bahasan ya yang akan kita bahas teman-teman. Kemudian saya juga menerima japri dari beberapa teman-teman yang kebetulan mungkin di rumah sakit itu berhubungan langsung dengan pasien dan sering menemukan gambaran EKG yang sepertinya menarik untuk didiskusikan. Ya, nah itu coba nanti akan saya share juga di grup teman-teman ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut sama-sama belajar. Ya, jadi terima kasih yang sudah mengirimkan beberapa gambaran EKG ya untuk kita diskusikan. Nah, tapi karena kita belum membahas materi aritmia dasar ya, jadi untuk share beberapa contoh-contoh gambaran EKG yang dikirim oleh teman-teman peserta, ya itu nanti akan saya share di grup ya untuk kita diskusi. Tapi malam ini fokusnya kita akan mereview lagi, lebih memperdalam lagi terkait dengan dasar interpretasi EKG, ya sampai nanti dengan EKG hipertrofi. Nah teman-teman juga boleh nanti sambil berdiskusi, ya mungkin kalau berdiskusi secara langsung agak terbatas noise dan lain-lain kendalanya, ya seperti saat ini juga kebetulan di tempat saya ini baru mati lampu tadi ya, jadi agak down ya, tapi mudah-mudahan bisa tetap stabil ya internetnya. Saya berharap nanti sampai yang gelombang kedua juga kita bisa berdiskusi. Nah kemudian untuk diskusi kita pada malam hari ini juga kita akan record ya, kita akan rekam, nanti rekamannya bisa teman-teman rerunnya kita lihat di YouTube channel Matador Training Academy. Ya. Nah, baik teman-teman, mungkin sambil berjalan dan menunggu teman-teman yang lain ya, kita review lagi. Kalau teman-teman mungkin ada beberapa pertanyaan, boleh langsung di room chat Zoom-nya ya, di chat room itu bisa teman-teman silakan kita berdiskusi. Insya Allah kalau pertanyaannya bisa saya jawab sesuai dengan kapasitas dan referensi, akan saya jawab ya. Dan untuk teman-teman juga yang lain mungkin yang memiliki pendapat ya, opini, itu dipersilahkan. Kita diskusi ringan saja, diskusi santai saja teman-teman ya, karena di sini juga kita sama-sama belajar. Saya juga sama ya dengan teman-teman, artinya masih terus belajar karena saya merasa sangat kurang sekali ya, terutama di dalam bidang diagnostik. Beberapa pendidikan non formal juga yang saya jalani, saya rasa itu belum cukup ya teman-teman untuk bisa
kita menguasai EKG ini. Jadi kita sama belajar tentunya. Nah, yang terpenting yang ingin saya share di Zoom kali ini, ya mungkin juga waktu kita apa namanya tidak banyak ya, terbatas, tapi mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Ini saya membuka dua apa namanya akun ya. Kalau teman-teman lihat satu lagi ada apa di laptop ini, jadi oke teman-teman, ini juga sepertinya di luar sedang gerimis di tempat saya, jadi mungkin juga sinyal internetnya agak sedikit terganggu ya. Tapi mudah-mudahan suara saya masih bisa terdengar cukup jelas ya di teman-teman. Kalau cukup jelas terdengar, boleh acungkan jempolnya biar saya bisa melihat respon dari teman-teman. Apakah suara saya masih terdengar jelas? Oke, baik, terima kasih. Jelas. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita mulai saja ya. Saya akan mereview lagi terkait dengan sistematika dasar. Ya, karena untuk menginterpretasi sebuah gambaran EKG itu teman-teman ya, baik EKG strip rhythm ataupun EKG 12 lead, EKG resting 12 lead ya, itu memiliki dasar interpretasi yang sama. Ya, kemudian artinya untuk praktisi klinisi yang memang mempelajari EKG ya, itu tentu dasar keilmuannya juga sama ya teman-teman. Baik teman-teman dari medis, dokter, kemudian perawat ya. Ketika dia membaca EKG atau menginterpretasi sebuah gambaran EKG, nah itu dasar keilmuannya harus sama, ya artinya tidak berbeda. Hanya di Indonesia ini yang membedakan itu adalah dari kewenangan klinis saat ini memang. Ya, jadi kewenangan klinis diagnostik ya, terutama juga EKG, walaupun yang menjadi operator perekam itu adalah teman-teman perawat kita ya, tapi memang kewenangan klinis untuk menginterpretasi EKG itu ada pada medis. Nah ini karena memang dari sisi pendidikan ya, kita secara kurikulum pendidikan diagnostik kita belum memenuhi syarat ya. Nah untuk itu memang melengkapi kekosongan atau gap tadi ya, teman-teman perawat itu bisa mengikuti pendidikan informal ya, seperti melalui jalur kursus ya ataupun pelatihan. Nah itu sebetulnya bisa diakui ya, tapi memang Indonesia aturannya belum belum jelas ke arah sana. Nah tapi teman-teman ya, artinya tidak menjadi rintangan atau halangan dan jadi kecil hati untuk teman-teman perawat itu belajar juga tentang ilmu diagnostik, karena tujuan kita sebetulnya sama ya. Di pelayanan itu artinya dokter dengan asuhan kedokteran, perawat dengan asuhan keperawatan, itu tujuannya adalah satu ya, peningkatan kualitas supaya peningkatan kualitas pelayanan tentunya. Nah ini juga salah satu upaya kita untuk percepatan dari kolaborasi ya, karena penegakan diagnosa dokter itu juga tidak bisa berdiri sendiri ya, artinya tetap kita saling support, saling mendukung ya. Nah jadi ketika teman-teman perawat sudah memiliki juga dasar keilmuan tentang diagnostik, nah tentunya ini menjadi hal yang sangat baik. Nah baik teman-teman, di
akun saya yang satu lagi, ini sudah tertampil ya. Bagaimana sistematika dasar interpretasi EKG. Kalau kita lihat sistematika dasar dari interpretasi EKG ya, itu ada kurang lebih 8 atau 9 ya dari poin yang harus kita interpretasi. Nah, sebetulnya teman-teman nanti setelah interpretasi dasar ya, itu ada interpretasi lanjutan. Nah, interpretasi lanjutan ini adalah untuk menilai ada tidaknya faktor eksternal yang bisa mempengaruhi terhadap gambaran EKG. Nah, itu yang kita kenal dengan miscellaneous EKG. Ya, termasuk gangguan elektrolit, ya, termasuk hipotermi dan lain-lain. Artinya ada beberapa faktor eksternal ya, yang bisa mempengaruhi terhadap perubahan gambaran aktivitas listrik jantung. Nah, itu nanti harus juga kita interpretasi. Nah, pembahasannya ada di bab miscellaneous EKG nanti teman-teman ya, setelah kita membahas aritmia dasar ya. Jadi memang itu dimasuk di materi terakhir. Nah, tapi untuk di interpretasi dasar itu sebetulnya sudah cukup untuk kita menilai apakah gambaran EKG pasien ini memiliki irama dasar sinus ataukah termasuk kategori disritmi ya atau aritmi. Nah, itu memiliki sistematika. Yang pertama adalah penilaian irama. Nah, kemarin sudah kita bahas teman-teman ya. Untuk menilai irama artinya kita menilai regularitas ya. Regularitas dari kontraksi dan relaksasi pada jantung ya, baik kontraksi atrium ya, kontraksi ventrikel, relaksasi ventrikel. Nah, itu yang akan kita lihat pada irama. Cara menentukan irama kemarin juga sudah kita bahas ya teman-teman, nanti kita lihat di gambaran EKG-nya langsung. Jadi kita memastikan interval RR itu jaraknya sama atau tidak. Kalaupun memiliki jarak yang tidak sama interval RR, ya, asalkan tidak lebih dari 5 mm atau 5 kotak kecil pada kalibrasi yang standar, maka itu dikategorikan dalam batas normal. Sehingga bisa kita katakan irama itu adalah teratur atau reguler. Ya. Kemudian yang kedua kita menilai adalah laju frekuensi QRS atau QRS rate. Nah, QRS rate itu sama dengan menghitung heart rate atau denyut jantung. Nah, kemarin juga sudah kita bahas teman-teman ya, cara menghitung denyut jantung itu bisa kita gunakan rumus ya, tergantung dari irama yang kita dapatkan tadi, teratur atau tidak teratur ya. Mungkin teman-teman masih ingat kalau iramanya teratur, kita bisa menggunakan rumus 300 dibagi jumlah kotak besar antara R dengan R yang bersebelahan, atau 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara R dengan R yang bersebelahan. Artinya kita bebas mau menghitung di gelombang R yang mana saja ya. Oke, setelah ini nanti kita lihat gambaran EKG-nya ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah aksis. Nah, menilai aksis bidang frontal. Sebetulnya kalau kita lihat di beberapa sumber referensi tentang EKG teman-teman ya, menilai aksis itu banyak sekali caranya. Ya, ada aksis bidang frontal, aksis per gelombang EKG, ada aksis bagian superior ya. Nah, tapi yang memang memiliki implikasi klinis ya, itu adalah aksis bidang frontal. Jadi kita memandang jantung itu dari depan. Nah, yang paling mudah itu dengan menggunakan metode kuadran, ya, kuadran derajat. Kita nanti bagi menjadi 4 kuadran, ya, berdasarkan preview dari anatomi jantung dilihat dari bagian depan, dari bagian basis kordi sampai apex kordi, yang secara anatomi itu mengarah dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, sehingga kita lihat predominan dari anatomi jantung ini, ya, ada pergeseran atau tidak, ya. Apakah ada pergeseran atau deviasi kanan atau deviasi kiri atau bahkan ada ekstrim aksis. Nah, itu yang akan kita nilai nanti ya di dalam penilaian aksis. Karena menilai aksis itu juga sangat penting teman-teman. Ya, menilai aksis itu tujuannya selain kita melihat resultan dari vektor listrik jantung itu
dominan arah ke ventrikel kiri atau tidak, ya. Kemudian juga kita bisa menilai ada tidaknya pembesaran otot jantung atau hipertrofi itu juga dari aksis, ya gitu. Oke, selanjutnya kita menilai gelombang P, teman-teman. Nah, di gelombang P, ya kemarin kita sudah bahas bahwa syarat sebuah gambaran EKG dikatakan sinus itu harus selalu diawali oleh satu gelombang P, kemudian diikuti oleh satu kompleks QRS, dan diakhiri oleh satu gelombang T. Jadi dalam satu periode jantung, ya, rasio perbandingan P, kompleks dan T itu harus 1:1. Nah, itu penilaiannya di gelombang P nanti untuk morfologi, bentuk, kemudian durasi, amplitudo, dan rasio. Yaitu akan kita nilai nanti di gelombang P. Selanjutnya kita akan menilai nanti PR interval. Nah, menilai PR interval, ya, teman-teman berarti mengukur durasi waktu yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh atrium dalam menyelesaikan periode kontraksi. Ya, jadi penilaian PR interval itu penting teman-teman untuk memastikan ada tidak delay konduksi pada atrium. Listrik dari atrium itu tepat tidak waktunya sampai ke ventrikel, ke permulaan kontraksi ventrikel. Nah, itu adalah PR interval. Nanti ada nilai normalnya, kita akan bahas juga. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menilai setelah PR interval adalah durasi QRS, ya. Nah, durasi QRS itu juga penting untuk dinilai teman-teman karena ada gangguan konduksi pada ventrikel yang bisa terjadi dan ini juga kategorinya bisa berbahaya dan mengancam jiwa. Sehingga durasi dari QRS kompleks itu nanti teman-teman harus lakukan pengukuran. Selanjutnya adalah perubahan segmen ST. Nah, perubahan segmen ST itu satu paket menilainya dengan gelombang T dan gelombang Q, ya teman-teman. Jadi kita akan menilai ada tidak perubahan patologis. Nah, perubahan patologis pada ST segmen gelombang T dan gelombang Q itu mencerminkan adanya respon ischemic injury dan alt infarct miokard pada jantung. Ya. Dan ini akan dibahas nanti subpokok bahasan ini akan dibahas pada EKG STEMI dan non STEMI. Ya, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, yang terpenting nanti di dasar teman-teman bisa melihat dengan cepat ya ada tidak evolusi dari ST segmen gelombang T dan gelombang Q. Oke, yang terakhir ini adalah penilaian tentang hipertrofi yang materinya kemarin sudah kita bahas. Nah, hipertrofi nanti ada dua teman-teman secara umum. Ada hipertrofi atrium dan ada hipertrofi ventrikel. Nah, hipertrofi atrium itu nanti terbagi menjadi dua, hipertrofi atrium kanan dan kiri. Nah, biasanya istilah klinis yang digunakan di dalam hipertrofi atrium itu adalah atrial enlargement. Ya. Jadi diagnosisnya nanti ada left atrial enlargement atau LAE, ada right atrial enlargement atau RAE. Ya. Nah, itu sebetulnya sama dengan hipertrofi atrium kanan dan hipertrofi atrium kiri. Kita nanti akan menggunakan beberapa kriteria teman-teman ya, yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi dengan cepat ada tidaknya hipertrofi atrium. Kemudian hipertrofi ventrikel. Hipertrofi ventrikel juga dibagi dua, ada hipertrofi ventrikel kanan, ada hipertrofi ventrikel kiri. Jadi ada LVH, ada RVH, right ventricle hypertrophy dan left ventricle hypertrophy. Nah, untuk menentukan hipertrofi ventrikel, teman-teman ya, rumus yang paling sensitif, artinya yang sensitif itu berarti mendekati diagnosis ya, mendekati diagnosis yang persentasenya bisa lebih dari 50%, yaitu adalah kriteria voltase menurut Sokolow dan Lyon. Sebetulnya ada menurut Cornell ya, dan ada beberapa formula lain, tapi yang memang paling simpel ya, yang kriterianya juga tidak banyak dan cukup mudah itu menurut Sokolow dan Lyon. Ya, jadi kita hanya menghitung kompleks QRS saja teman-teman ya di sadapan prekordial terutama, dan ada beberapa yang menggunakan sadapan ekstremitas ya.
Nah, itu secara langkah ya, secara langkah sistematis dari menilai atau menginterpretasi sebuah gambaran EKG. Oke, sekarang coba kita lihat teman-teman ya. Satu persatu kita lihat gambaran dari EKG yang kemarin ya. Nah, kita gunakan EKG yang ini saja teman-teman ya. Kita masih belajar di dasar ya. Yang terpenting nanti teman-teman harus sering berlatih lihat gambaran EKG. Kenapa? Karena variasi bentuk dari gelombang EKG antara satu pasien dengan pasien yang lain itu mungkin bisa berbeda. Ya. Karena pengalaman saya juga teman-teman selama saya bekerja di klinis ya. Sebagai contoh untuk satu gambaran atrial fibrilasi ya. Atrial fibrilasi yang normal respon, yang slow respon, yang rapid respon ya, pada tiap-tiap pasien itu kadang berbeda. Jadi kalau kita tidak jeli dan mungkin jam terbangnya masih kurang ya dalam menentukan fibrilasi atrial itu juga terkadang kita sulit. Ya, apalagi ada teknik-teknik khusus nanti koreksi apakah gelombang P itu betul-betul muncul atau tidak ya dengan EKG Lewis lead atau S5. Nah, itu terkadang kita terkecoh ya, dengan gambaran sinus aritmia yang low voltage ya untuk menentukan EKG atrial fibrilasi. Nah, itu sebetulnya salah satu contoh aja, salah satu contoh ketika kita di lapangan ya bertemu dengan variasi dari gambaran EKG. Oke, kita mulai teman-teman dari yang pertama ya tadi adalah irama ya. Nah, menentukan irama itu sebetulnya cukup mudah ya, teman-teman. Tinggal memastikan interval RR pada lead yang direkamnya panjang, minimal 6 detik. Ya. Jadi teman-teman tolong dipastikan ya, ketika akan menentukan irama jantung harus menggunakan lead EKG yang direkamnya minimal 6 detik. Ya, seperti ini contohnya teman-teman ya. Lead yang atas ya. Kalau teman-teman lihat ya. Nah, lead yang atas ini direkamnya durasinya hanya 3 detik. Ya. Nah, rekaman EKG 3 detik itu tidak bisa digunakan untuk menilai irama. Artinya kurang karena memang standar untuk menentukan irama minimal 6 detik. Ya. Lebih boleh kalau lebih, tapi yang terpenting tidak boleh kurang dari 6 detik. Nah, yang mana yang kita gunakan? Berarti ini yang di bawah teman-teman yang kita gunakan. Di sini yang direkamnya panjang itu ada V1, lead 2, dan V5. Ya, teman-teman bebas silakan mau pilih lead yang mana. Ini kebetulan kertas EKG-nya ukuran 6 channel ya teman-teman. Jadi 6 baris bisa langsung direkam. Nah, teman-teman bisa menggunakan lead ini, ya V1 atau lead 2 atau V5 untuk menentukan irama. Nah, kita pastikan jarak antar gelombang R ke gelombang R yang berikutnya itu sama atau tidak. Ya. Tekniknya bisa menggunakan kertas seperti kemarin contoh saya ya. Kita kasih tanda titik di antara R1 dengan R2. Kemudian kita geser kertasnya ke samping, kita bandingkan jaraknya itu sama atau tidak. Ya. Memang terlihat sepele teman-teman ya, tapi ini penting. Kenapa? Karena menilai irama itu nanti untuk memastikan keteraturan atau regularitas dari kontraksi. Ya. Nah, kita menilai irama itu saat ini teman-teman. Kita tidak tahu ya, 10 menit kemudian, 1 jam kemudian, irama jantung bisa berubah dari reguler menjadi irregular. Itulah kenapa pembacaan EKG itu adalah here and now. Here and now itu berarti saat ini ya, karena pembacaan EKG nanti 5 menit kemudian bisa ya, jadi kita tidak boleh percaya dengan gambaran EKG pasien saat ini ya. Oh, saat ini masih bagus, iramanya masih sinus ya, sinusnya sinus ritem bahkan tidak ada kelainan yang lain. Tapi mungkin 5 menit kemudian sudah bisa berubah teman-teman menjadi SPT, bahkan bisa berubah menjadi ventricle tachycardia. Nah, itu tidak pernah kita bisa memprediksi. Itulah uniknya dari irama jantung tadi. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita menghitung heart rate.
Biasanya alat EKG itu sudah bisa membaca hasil apa namanya, heart rate-nya langsung. Bahkan sampai interpretasinya juga sudah kadang-kadang itu dimunculkan ya teman-teman. Nah, untuk heart rate boleh teman-teman menggunakan hasil bacaan dari mesin, silakan, karena itu sudah cukup akurat. Tapi kalau mau menghitung sendiri, memastikan pakai rumus 1500 dibagi besar. Nah, jika iramanya irregular, gelombang R dalam 6 detik, karena kita menghitung durasinya selama 6 detik ya. 6 detik supaya jadi 1 menit harus dikali 10. Nah, jadi teman-teman tinggal hitung saja. Nah, itu nilai denyut jantung rata-rata pada irama yang tidak teratur. Ya, jadi kita tidak menghitung kotak kecil atau kotak besarnya lagi. Kita hanya menghitung jumlah gelombang R. Oke, selanjutnya yang nomor 3 adalah kita menilai gelombang P, teman-teman ya. Nah, di sini gelombang P yang dinilai itu kita pastikan present atau absen. Gelombang P-nya ada atau tidak. Di semua lead, teman-teman. Kalau rekaman 12 lead, ya, kita menemukan gelombang P, kita yakinkan bahwa itu gelombang P, walaupun hanya muncul di 1 lead, ya. Nah, berarti gelombang P-nya itu ada sebetulnya. Ya, walaupun di lead yang lain tidak ada. Contohnya hanya di lead 2 saja yang muncul gelombang P-nya. Ya. Nah, itu sebetulnya di lead yang lain juga ada gelombang P-nya. Kenapa tidak muncul? Itu terjadi karena low voltage. Ya, karena voltasenya rendah. Ya, terbacanya oleh mesin EKG itu rendah. Jadi cara memunculkan gelombang P-nya bagaimana? Teman-teman naikkan gain amplitudo pada alat EKG. Kalau tadi direkam 1 milivoltase, ya, atau 10 mm per milivoltase, teman-teman bisa menaikkan menjadi 20 mm per milivoltase. Nah, biasanya ketika kita kalibrasi amplitudonya, gelombang P-nya akan muncul di lead yang lain. Nah, tetapi ketika kita sudah menaikkan gelombang EKG, menaikkan amplitudo sampai maksimal, tapi gelombang P-nya belum muncul, nah ini harus dicurigai, teman. Ya. Bisa jadi irama jantungnya sudah bukan lagi sinus. Ya. Bisa kemungkinan fibrilasi atrial atau juga bisa termasuk irama junksional, ya. Atau bahkan yang terparah, ya, ini adalah irama intraventrikuler atau interventrikuler. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kemudian lebar dan tinggi. Nah, teman-teman harus kita mengukur. Ini saya ambil contoh 1 gelombang P ya. Nah, ini adalah gelombang P, teman-teman. Kita akan mengukur durasi. Yang pertama itu lebar berarti ya. Cukup salah satu gelombang P saja yang teman-teman ambil. Cari yang paling nampak jelas. Gelombang P-nya itu cari yang paling nampak jelas. Tidak harus di lead 2 ya. Jadi teman-teman silakan gunakan lead berapa saja. Seperti ini contohnya lebarnya 2 kotak kecil. Nah, ini perekamannya menggunakan kalibrasi standar 25. Berarti nilai 1 kotak kecil lebar adalah 0,04 detik. Berarti lebar gelombang P-nya adalah 0,08 detik. Karena ada 2 kotak kecil. Nah, secara ukuran masih dalam batas normal. Artinya apa? Kemungkinan tidak ada hipertrofi atrium kiri. Ya, karena bentuknya pun tidak pemitral ya, seperti ini. Kemudian tingginya ini kita ukur ada 1 kotak kecil ya, amplitudonya. Nah, rekaman ini menggunakan kalibrasi standar 10 mm per milivoltase untuk amplitudo. Berarti nilai 1 kotak kecil tinggi itu adalah 0,1 milivolt. Masih dalam batas normal. Ya, masih dalam batas normal. Nah, itu teman-teman ya, artinya gelombang P ukurannya normal, ya. Kemudian morfologi. Nah, morfologi itu berarti bentuk. Ya, ini kita sudah masuk ke pembahasan EKG hipertrofi, teman-teman. Ketika menilai
bentuk gelombang P, berarti teman-teman harus memastikan ada tidaknya P mitral dan P pulmonal. Ya. Ada tidaknya P mitral dan P pulmonal. Ya. Fokusnya teman-teman adalah di lead 1, lead 2, lead 3, dan di V1 dan V2. Itu teman-teman yang harus fokus untuk mencari ada tidak P pulmonal dan P mitral. Ya. P pulmonal itu gelombang P yang tinggi, ya, disebut peak P, ya, atau notch P. Dan P mitral itu adalah P yang lebar, bentuknya seperti ada mirip punuk unta, ya. Jadi ada dua gelombang P yang muncul dalam waktu bersamaan. Nah, itu disebut P mitral. Itu bentuk itu muncul tidak teman-teman, ya, di lead 1 dan di V1 terutama, ya. Nah, itu adalah kriteria morfologi gelombang P. Kemudian rasio. Rasio itu berarti perbandingan antara gelombang P dengan kompleks QRST. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ya. Kita ambil siklus yang ini. Ya, kita ambil siklus yang tengah. Ini namanya 1 bit, ya, atau 1 denyutan. Nah, di dalam 1 denyutan ini, kita lihat kemunculan gelombang P-nya ada 1. Kompleks QRS-nya juga 1, gelombang P-nya juga 1. Nah, ini berarti rasionya 1:1. Jika rasionya 1:1, kita bisa yakinkan bahwa iramanya adalah sinus. Tinggal nanti kategorinya apakah sinusnya ritem, apakah sinus takikardi, apakah sinus bradikardi, apakah sinus aritmia. Nah, itu tergantung. Yang terpenting irama dasarnya sudah kita dapatkan bahwa ini adalah sinus. Sinus itu apa? Berarti aktivitas listrik berasal dari nodus sinus. Berasal dari SA node. Ya. Oke, itu untuk gelombang P. Kemudian selanjutnya adalah pairing. Nilainya cukup di 1 lead saja. Ya. Caranya bagaimana? Hitung dari awal gelombang P, ya, permulaan gelombang P, sampai dengan permulaan QRS kompleks. Seperti ini kalau saya hitung, ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kotak kecil pair interval. Nilai satu kotak kecilnya tadi adalah 0,04. Berarti pair intervalnya 0,16 detik. Nah, durasi pair interval 0,16 detik itu masih dalam batas normal. Karena nilai normal pair interval itu harus ada di antara 0,12 sampai 0,20 detik. Ya. Nah, kelainannya nanti akan dibahas teman-teman, ya, pada bab aritmia dasar. Penjelasannya nanti di bagian gangguan hantaran pada AV node, ya. Yaitu nanti ada kelainan AV block, salah satunya dilihat adalah dari PR interval yang memanjang lebih dari 0,20 detik. Oke, itu PR interval, kemudian QRS durasi. Nah, QRS durasi berarti kita lanjutkan penghitungannya, ya, teman-teman. Dari permulaan kompleks QRS sampai akhir kompleks QRS. Nah, ini durasinya kita ukur. Penting untuk menilai QRS kompleks, teman-teman, QRS durasi, ya. Salah satunya tadi adalah untuk memastikan ada tidaknya blok pada berkas cabang di ventricle, baik ventricle kiri ataupun ventricle kanan, ya. Nanti kelainannya ada yang disebut dengan left bundle branch block, ada yang disebut right bundle branch block, ya. Nah, untuk yang cabang kiri karena memiliki 2 cabang depan dan belakang, nanti ada yang disebut LAFB, ada yang disebut RAFB, ya.
Oke, setelah QRS durasi tadi adalah apa namanya sekali ya. Jadi tiba-tiba loss sinyalnya ya. Teman-teman tadi mudah-mudahan masih bisa terdengar ya, suara saya masih bisa terdengar jelas sih teman-teman ya. Baik teman-teman, saya lanjut ya. Tadi sempat terputus. Mohon maaf sekali lagi ya. Oke, tadi kita sudah sampai ke pembahasan QRS durasi. Nah, sekarang kita akan menentukan aksis. Nah, ini yang sebetulnya memerlukan penghitungan teman-teman ya. Tapi karena waktu saya terbatas, coba kita langsung lihat teman-teman ya, bagaimana cara cepat menghitung aksis, yaitu dengan memperkirakan predominan positif dan negatif QRS kompleks di lead 1 dan AVF. Karena kuncinya untuk menentukan aksis bidang frontal kita menggunakan lead 1 dan AVF. Karena lead 1 itu yang memotong persis pada sumbu X dan AVF itu yang persis memotong pada sumbu Y pada kuadran sumbu derajat ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di lead 1 ya, di lead 1 ini kita lihat QRS kompleksnya dominan gelombang R ya. Kalau dominan gelombang R itu sudah pasti di lead satunya positif nilainya. Karena defleksi positif yang dominan. Kemudian di lead AVF ya.
Kita lihat lead AVF. Nah, ini dia lead AVF. Di lead AVF ini juga dominannya adalah positif. Gelombang R yang dominan daripada S atau Q. Ini sudah pasti AVF-nya juga positif. Nah, kalau kita lihat tabel kemarin rumus, jika di lead 1 positif, AVF positif, maka hasil aksis akan didapatkan di kuadran normal. Ya, karena arahnya ke sebelah kiri. Ya. Nah, itu teman-teman ya, ketika kita ingin melihat cepat nilai aksis jantung pasien kita. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman dapatkan nilai sumbu jantung di lead 1 itu negatif, di AVF-nya positif. Berarti lead 1 negatif arahnya ke kiri, ya. Kalau AVF positif arahnya ke bawah, nah itu kemungkinan ke sebelah kanan. Nah, itu kemungkinan aksis jantungnya adalah RAD. Jadi di lead 1 positif, di lead 1-nya negatif, AVF-nya positif, kemungkinan aksisnya RAD, right axis deviasi. Jika di lead 1-nya positif, AVF-nya yang negatif, itu kemungkinan hasilnya LAD, left axis deviasi. Dan jika di lead 1 hasilnya negatif, di AVF hasilnya negatif, kemungkinan besar nilainya adalah aksisnya RAD atau extreme axis. Ya. Nah, itu cara singkat ya teman-teman, cara simpel untuk kita menentukan ada tidaknya pergeseran aksis jantung. Ya. Nanti silakan teman-teman dibaca lagi ya tentang aksis. Selanjutnya kita akan melihat ada tidak perubahan patologis dari ST segmen, gelombang T, dan gelombang Q. Nah, untuk menilai perubahan dari ST segmen, gelombang T, dan gelombang Q, itu teman-teman harus menggunakan EKG lengkap 12 lead. Fokus pada contiguous lead yang berpasangan. Ya, lead yang berpasangan, mudah-mudahan teman-teman sudah mulai menghafal menghafal dari sekarang. Untuk bidang inferior, pasangannya lead 2, 3, dan AVF. Untuk bidang high lateral, itu adalah V5 dan V6. Untuk bidang lateral, pasangannya 1 dan AVL. Untuk bidang anterior, pasangannya V3 dan V4. Bidang septal, pasangannya V1 dan V2. Kemudian posterior V7, V8, V9, right ventricle V3R dan V4R pasangan. Nah, itu pasangan-pasangan lead contiguous itu harus kita lihat akan kemunculan ST elevasi, ST depresi, gelombang T, dan gelombang Q patologis. Ada atau tidak muncul pada EKG pasien kita. Nah, sekarang kita membahas yang normal dulu. Jadi sudah pasti di dalam rekaman EKG ini tidak kita temukan adanya ST depresi, ST elevasi, gelombang T yang terbalik, dan Q patologis. Ya, jadi semuanya negatif. Ya, kita pastikan. Kemudian yang terakhir hipertrofi. Nah, hipertrofi kita akan cari 2 hipertrofi, yaitu atrium dan ventrikel. Untuk hipertrofi atrium, ya, hipertrofi atrium itu teman-teman cukup melihat ada tidak P pulmonal dan P mitral. Ya, gelombang P yang lancip atau gelombang P yang melebar seperti punuk unta, durasinya lebih dari 0,11. Kalau tadi P pulmonal itu durasinya lebih dari 0,3 milivoltase. Lihat di lead 1, lead 2, V1, V2. Ya, teman-teman, itu muncul atau tidak untuk P pulmonal dan P mitral. Ketika kita tidak temukan P pulmonal, P mitral, ya, kemudian aksisnya juga normal, tadi sudah dipastikan, itu sudah pasti kemungkinan besar tidak ada hipertrofi atrium. Nah, untuk hipertrofi ventrikel juga teman-teman cukup 2 yang dilihat, hipertrofi ventrikel kiri dan hipertrofi ventrikel kanan. Untuk hipertrofi ventrikel kiri, untuk untuk LVH, left ventricle hypertrophy, teman-teman cukup menghitung tinggi gelombang R di V5. Ya. Coba teman-teman hitung di sini gelombang R di V5-nya ada berapa kotak kecil? Ya, ini 1 kotak besar, 2 kotak besar, 10, 11, 12, 13 ya, 13 kotak kecil. Kemudian kita jumlahkan dengan S di V1. Ya. Ini 4 ditambah 4, 8. Ya.
Oke, tadi R-nya di sini ya, coba sekali lagi kita hitung R di V5. 14 ditambah 8 ya, itu berarti 24 ya. 22. 14 tambah 8 22. Nah, jadi hasil penghitungan kita adalah 22 mm. Sedangkan kriteria LVH adalah R di V5 ditambah S di V1 nilainya lebih dari 35 mm. Ini bisa dipastikan pasien kita tidak mengalami left ventricle hypertrophy. Jadi rumusnya itu teman-teman ya. Tinggi R di V5 kita tambahkan dengan kedalaman S di V1. Nilainya lebih dari 35 mm atau tidak? Lebih dari 35 kotak kecil atau tidak? Ya. Nah, ketika di bawah 35 kotak kecil, itu berarti dipastikan tidak ada hipertrofi ventrikel kiri atau LVH. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang RVH bagaimana? Untuk RVH, teman-teman cukup hitung tinggi R di V1. Ya. Tinggi R di V1, teman-teman hitung ya seperti ini. Ini 1, 2, 3. 3 kotak kecil. Jika tinggi R tidak lebih dari 7 kotak kecil di V1, maka kemungkinan besar tidak ada pembesaran ventrikel kanan atau RVH. Jadi RVH-nya negatif. Nah, itu ya teman-teman, cara cepat menentukan hipertrofi, baik hipertrofi atrium dan hipertrofi ventrikel ya. Untuk hipertrofi atrium, fokus di gelombang P pulmonal dan P mitral, di lead 1 dan V1, muncul atau tidak. Kemudian untuk LVH tadi, hipertrofi ventrikel kiri, tinggal kita hitung tinggi gelombang R di V5, ditambah dengan kedalaman S di V1, hasilnya tidak boleh lebih dari 35 kotak kecil. Untuk RVH, right ventricle hypertrophy, kita cukup menghitung tinggi gelombang R di V1. Lebih dari 7 kotak kecil atau tidak. Jika masih kurang dari 7 kotak kecil, berarti kemungkinan besar tidak ada pembesaran ventrikel kanan. Nah, itu adalah kriteria voltase menurut Sokolov-Lyon ya, yang bisa kita gunakan dengan cepat. Oke, teman-teman, terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan itu berarti kita menentukan diagnosa dari gambaran EKG ya. Kalau diagnosa dari gambaran EKG ini kan adalah irama dasarnya sinus, heart rate-nya normal antara 60 sampai 100, kemudian iramanya reguler, tidak ada kelainan pada aksis, tidak ada hipertrofi, tidak ada perubahan segmen ST, gelombang T dan gelombang Q, berarti kita sudah bisa memastikan gambaran EKG pasien kita adalah normal sinus rhythm atau NSR. Ya, biasa kita tulis seperti itu nanti. Baik, teman-teman. Ya, saya rasa untuk sesi Zoom pada malam hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Silakan teman-teman dibaca-baca lagi ya, sambil nanti mungkin mengisi waktu luang. Jika ada pertanyaan juga teman-teman boleh silakan untuk kita berdiskusi ya, buka sama share ke admin pertanyaannya, nanti tidak bisa kita kolektif ya gitu. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan memulai untuk sesi 2. Yang teman-teman juga masih ingin lanjut di sesi 2, nanti bisa ikut lagi linknya ya, yang di ada di WA. Ya, teman-teman saya persilahkan nanti untuk ikut lagi di sesi 2 ya. Baik, saya cukupkan teman-teman ya. Selamat malam dan mudah-mudahan selalu. Salam untuk keluarga di rumah yang sedang menjalankan aktivitas juga.